konsultasi itu ada Instagram yang terpajang di layar Anda silahkan hubungi, tapi ingat jangan lupa untuk di follow dulu sebelum Anda nge-DM saya via Instagram, silahkan. Semua pinjol diblokir, semua debetur berhenti bayar. Gimana caranya gitu loh. Video ini pasti rame. Ya, kenapa saya bilangin pasti rame? Memang minat seseorang untuk menginginkan pinjol ini diblokir banyak. Terutama mereka yang sudah meminjam di pinjol menginginkan kalau bisa pinjol itu benar-benar untuk diblokir. Ya, biar mereka bisa sepakat untuk berhenti bayar. Tapi gimana caranya pinjol mau diblokir sementara dari teman-teman semuanya yang baru telat bayar masih bertanya soal kapan DC datang ke rumah. Telat berapa lama DC datang ke rumah. Habis itu yang paling terparah ada seperti ini. Ada orang yang curhat. Dia curhat ini misalnya di ruangan komentar saya ini, di dalam kolom komentar. Saya barusan didatangi DC. Dia bertanya, itu aplikasi apa aja itu yang mendatangi Anda? Ya, ke kantor kira-kira datang juga nggak? Atau aplikasi yang sering datang ke kantor, aplikasi apa aja sih? Dia menggambarkan, ya tujuan dia adalah menggambarkan permasalahan yang dia alami hari ini dengan permasalahan yang dialami oleh orang lain. Ya, dia akan samakan problem ini. Padahal buat teman-teman semuanya saya sampaikan buat Anda ya, Anda sematkan baik-baik. Anda terjebak sama-sama di pinjol satu, namanya kita ambil aja pinjol satu. Sama-sama ada 10 orang sama-sama terjebak di pinjol satu ini. Sama-sama telat bayar, sama-sama tidak mampu bayar. Permasalahan Anda akan berbeda-beda dengan debt collectornya. Ya, kenapa? Nominal yang Anda pinjam juga berbeda, daerah tempat Anda meminjam juga berbeda. Ada yang diancam, ada yang tidak diancam. Ada yang didatangi, ada yang tidak didatangi. Ya, bagaimana bisa Anda mengambil pengalaman dari orang lain sebagai referensi buat diri Anda? Ini masalah online loh. Ya. Bukan soal pembayaran pajak yang telat bayar pasti didenda. Ya. Ini kayak mana sih teman-teman semuanya? Ya, itu dipahami buat teman-teman semuanya. Bisa semua pinjol ini diblokir, bisa. Ya, walaupun OJK tidak aktif dalam hal itu, sampai detik ini OJK tidak aktif dalam hal itu. Bahkan yang terbaru nanti saya munculkan, OJK memposting larangan-larangan penagihan. Yang larangan itu sudah berulang kali saya sampaikan di dalam YouTube ini. Ya, bisa kita sendiri, ya, melalui kita sepakat semuanya untuk kita memblokir pinjol ini. Bisa. Tapi dengan catatan, mau nggak Anda membuang rasa takut ini? Dari mana rasa takut ini harus kita buang? Mau nggak Anda untuk berhenti bertanya, kapan DC datang ke rumah? Tidak ada manusia yang tahu. Ya, kecuali perusahaan dari pinjolnya itu sendiri. Karena DC ini bekerja sesuai dengan perintah yang ada, bukan kemauan dia semata. Anda bertanya ke saya, kapan Bang Medi DC datang ke rumah? Saya bilangin, biasanya, saya bilangin ini ya, nggak pasti. Biasanya, saya ambil dengan kata biasanya, dia akan datang ke tempat Anda setelah 1 minggu. Nyatanya setelah 1 minggu nggak datang. Saya sampaikan, biasanya dia nggak datang-datang. 3 hari abis itu datang. Ya, itu pertanyaan yang tidak ada jawabannya sama sekali. Saya rasa siapapun yang Anda tanyakan tidak akan tahu kecuali perusahaan pinjolnya atau debt collectornya sendiri. Ya, dan Anda mencoba untuk mencari jawaban itu. Sampai Anda menemukan jawaban, ketakutan Anda tetap ada. Pertanyaan saya, apa pentingnya Anda bertanya kapan DC datang ke rumah? Bukankah permasalahan kita uang kita tidak ada? Penyebab dari uang kita tidak ada, kita tidak bekerja. Bukan kita tidak mau membayar di sini, tapi karena duit kita nggak ada. Seperti itu nggak sih? Tapi di luar sana teman-teman semuanya selalu merubah konsep ini. Ya, saya cukup prihatin dengan cara Anda berpikir. Miris banget gitu loh. Saya melihat karena dari 2019 sampai sekarang saya mengedukasi orang. Biasanya mereka yang bertanya kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang.
mereka kalau tidak menemukan jawaban, ini miris banget loh. Nekat untuk mengakhiri hidup. Karena akan terjadi kebuntuan nanti dari pertanyaan dia. Pertanyaan dia tidak mampu untuk terjawabkan lagi. Tidak ada jawaban di balik pertanyaan dia. Kayak mana kita mau menyampaikan blokir semua pinjol. Semua pinjol diblokir. Kayak mana kita mau mensuarakan. Sementara di luar sana ada ketakutan yang tidak menjadi dasar permasalahan kita adalah kapan DC datang ke rumah. Bukan soal kapan DC datang ke rumah yang harus kita pikirkan. Tapi bagaimana caranya kita menghadapi kalau memang benar mereka datang ke rumah. Apa yang harus kita pertanyakan? Ini yang harus Anda hafal. Ya, ini yang harus Anda pahami. Apa-apa saja. Kalau DC nanti datang ke rumah, apa yang harus saya tanyakan? Itu yang harus Anda pahami. Bukan kapan DC datang ke rumah. Daerah mana yang dikunjungi, telat berapa lama mau datang, Anda tidak akan menemukan jawaban yang pasti dari pertanyaan itu. Yang ada jawaban umpama pengalaman orang lain seandainya apabila, itu yang ada jawabannya. Yang terjadi apa? Anda tidak akan puas dengan jawaban itu. Mendingan hari ini cara menghadapi DC kalau datang ke rumah. Hal-hal apa aja yang perlu kita pertanyakan sebelum kita masuk ke dalam poin permasalahan kita. Itu jauh lebih bagus menurut versi saya. Ya, Anda tengok di dalam kolom komentar aja. Bang, pinjol sebar data nggak? Pinjol menghubungi keluar kondar nggak? Kapan DC datang ke rumah? Telat berapa lama akan berkunjung? Galbay di sini aman nggak? Galbay di sini gimana? Itu adalah semuanya luapan rasa takut. Permasalahan kita cuma satu. Uang kita tidak ada, kita belum mampu bayar. Ya, kita meminjam di pinjol dulu. Dulu kita minjam di pinjol karena keuangan kita tidak baik-baik saja. Kita membutuhkan dana mendesak. Karena uang kita tidak ada, kita meminjam di pinjol. Sekarang kita tidak mampu bayar di pinjol karena uang kita juga tidak ada. Kenapa kita tidak tampung semua resiko apa yang mereka berikan? Ya, bukankah resiko tertulisnya sudah jelas? Nama kita akan masuk dalam blacklist fintech data center. Ya, ayolah teman-teman semuanya. Kalau memang kita mau memblokir pinjol ini, harus dimulai dari diri kita. Berhenti kita bertanya kapan DC datang ke rumah. Anda tidak akan menemukan jawaban yang pasti. Telat berapa lama akan datang, Anda tidak akan menemukan jawaban yang pasti. Yang ada nanti Anda bertanya ke tempat yang salah, malah diajak lagi buat minjol. Ya, dipertanyakan nanti, kenapa Anda bertanya telat berapa lama DC datang ke rumah? Oh iya, saya terjebak di pinjol ini, saya terjebak pinjol ini, mau jatuh tempo di pinjol ini. Oke, hubungi nomor WA saya bantu untuk meminjam di pinjol ilegal, lunasi pinjol legal. Tapi harus bagi hasil. Itu akan terjadi pada diri Anda. Kalau Anda terus-terusan memacu diri Anda untuk menemukan jawaban kapan DC datang ke rumah, telat berapa lama akan dikunjungi, Anda akan masuk ke dalam dunia penipuan nantinya. Anda akan dimanfaati. Muncul lagi jasa backup data nantinya. Muncul lagi jasa hapus data nantinya. Yang ada kita sudah terjebak pinjol, masuk pula ke dunia penipuan, ikut serta dengan perampokan. Haduh, nggak pandai saya ngomong lagi kalau udah kayak gitu loh. Ya, jadi sebisa mungkin buat teman-teman kita semuanya, dimanapun Anda berada, di pinjol manapun Anda telat bayar hari ini, kalau memang kita pengen memblokir pinjol ini dalam hidup kita, nggak usah kita ngandalin OJK, nggak usah kita ngandalin OJK lagi, karena kalau ngandalin OJK percuma. Ya, semuanya nggak akan dipraktekkan OJK. OJK mah persetan dengan diri Anda mau seperti apapun. Kan sudah saya bilangin, persi penagihan aja itu diupload oleh OJK, padahal itu sudah sering saya sampaikan. Masalahnya bukan soal aturan penagihan, tapi prakteknya. Ya, nanti saya pajang. Ini yang diterbitkan OJK. Anda lihat ya, saya bacakan ini. OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan diatur dalam POJK ini mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Aturan terbaru penagihan kredit tidak menggunakan ancaman, cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan.
Contoh, menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Ya. Yang kedua, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Yang ketiga, tidak menagih kepada pihak lain selain konsumen. Tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai jam 8 malam waktu setempat. Untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Ya, bayangin aturan ini. Tahu Anda, aturan ini diterbitkan buat apa? Hanya sebatas formalitas. Praktek di lapangan selalu terjadi menyimpang. Nanti akan saya bahas lebih jelas lagi, terkhusus untuk OJK setelah ini. Yang jelas buat teman-teman semuanya, ya, intinya kalau kita mau semuanya pinjol ini diblokir, tapi dari diri Anda saja gitu loh, jadi belepotan saya. Dari diri Anda saja, nggak usah kita mengandalkan OJK lagi. Anda harus buang pertanyaan yang tadi, kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang. Anda harus buang 3 pertanyaan ini. Dan habis itu, Anda temukan di mana sumber ketakutan Anda. Saya rasa saya kasih Anda referensi. Anda selalu ketakutan ketika ada nomor telepon yang masuk dari nomor baru. Yang kedua, Anda selalu ketakutan ketika membaca chat WhatsApp. Yang ketiga, Anda selalu cemas ketika dikirim somasi melalui email. Sumber ketakutan Anda ada di 3 komunikasi itu. Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan nanti setelah Anda mengetahui sumber ketakutan Anda berada di 3 komunikasi yang masih aktif? Jawab sendiri dalam hidup Anda dan praktekkanlah itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Dan kita sepakat juga lebih baik kita berhenti bayar daripada gali lubang tutup lubang. Karena semua itu tidak akan ada hasilnya nanti. Kalau kita masih gali lubang tutup lubang ya percuma gitu loh. Ya, makanya judul videonya, semua pinjol diblokir, semua debitur berhenti bayar. Berhenti bayar itu bukan dengan cara kita menggali lubang tutup lubang. Kalau memang dengan cara gali lubang tutup lubang ya sudah, nggak usah aja. Endingnya akan meluas hutang Anda nanti. Kalau Anda masih berinisiatif untuk menyelesaikan hutang-hutang ini, coba menggunakan hasil kerja Anda. Tapi ingat ya, kalau kita sudah telat bayar di pinjol, Anda sudah dibebankan dengan denda. Denda pinjol hitungannya memang per hari, tapi 1 hari Anda telat dihitung sampai 1 bulan ke depan. Anda pikirkan matang-matang. Kalau saya pribadi, sudah telat di pinjol, gagal bayar aja sekalian. Biar kita nampung resiko BI checking dan kita dijauhkan dari dunia riba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau saya sampaikan adalah ribuan debt collector di PHK atau dipecat dari perusahaannya berdasarkan aturan OJK ini. Kok bisa gitu loh? Ya, ini yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya, dan bantu saya untuk memviralkan video ini biar sampai kepada otoritas jasa keuangan. Jangan hanya membuat aturan tanpa jelas mekanismenya seperti apa. Ya, karena ini sudah cukup banyak aturan yang dibentuk OJK. Yang kita inginkan itu adalah fakta yang harus ditaati, dan fakta itu benar-benar diikuti, bukan hanya semata tulisan di atas kertas, tidak gitu loh. Rasa saya sebanyak ini aturan, apa yang menguntungkan bagi kita sementara prakteknya di lapangan selalu menyimpang. Makanya saya sampaikan aturan ini membuat DC pinjol dipecat dari perusahaan mereka. Ada ribuan nantinya yang akan dipecat. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan. Itu ada tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti teman-teman akan diarahkan dan hubungi juga nanti adminnya. Ya, dan yang belum mensupport, boleh disupport dulu, karena satu supportan Anda itu menjadikan channel ini direkomendasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Paling tidak dengan Anda mensupport itu membatasi orang-orang untuk tidak lagi mengakhiri hidup karena sudah nonton video ini. Dan yang mau konsultasi secara langsung juga boleh melalui Instagram yang ada di bawah itu.
Anda tinggal follow aja dan habis itu DM saya. Tapi harus sabar ya, karena banyak banget itu yang nge-DM. Ya maklum lah ya, dari dulu juga seperti itu. Dimana yang bisa tempat dia bercerita, dia pasti akan masuk ke situ. Silahkan dulu. Ribuan debt collector pinjol akan dipecat dan dikeluarkan dari perusahaan pinjol karena ada aturan OJK. Ya, aturan OJK yang terbaru yaitu POJK nomor 22 tahun 2023, pengganti POJK nomor 6 kalau saya nggak salah ya. Tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan apa lagi itu ya, lupa saya, dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam POJK ini mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Oke. Kenapa saya bilangin akan ada ribuan debt collector yang kehilangan job mereka atau mereka akan dikeluarkan? Karena di sini ada 7 poin yang disampaikan OJK. Sebentar dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin yang disampaikan OJK ya melalui POJK nomor 22 tahun 2023 yang mengganti POJK nomor 6 tahun 2022. Poinnya apa saja? Saya bacakan dulu, teman-teman simain ya, jangan buru-buru lari ke kolom komentar. Dan habis itu nanti kenapa debt collector ini bisa dipecat sampai ribuan orang nantinya gara-gara hal ini ya. Teman-teman harus ikuti ini sampai habis ya. Aturan terbaru penagihan kredit ya. OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam POJK ini mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Aturan terbaru penagihan kredit tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Ya, contoh menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang telah terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. 2. Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Nomor 3. Tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Nomor 4, tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nomor 5, penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Nomor 6, hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai jam 8 malam, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam waktu setempat. Nomor 7, untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen dan pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Ya, 7 poin ini yang akan memecat secara langsung dari debt collector pinjol. Pertanyaan Anda pasti, kenapa Bang? Ada apa dengan 7 poin ini? Ya, yang paling pertama adalah tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Selama ini yang kita perhatikan, debt collector pinjol tidak terlepas dari yang namanya ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Salah satu contohnya seperti ini. Ya, kalau ini diberlakukan oleh OJK, apa fungsi dari debt collector itu? Debt collector tidak bisa melakukan penagihan dengan SOP yang berlaku. Ya, makanya saya sampaikan 7 poin yang disampaikan OJK ini akan memecat ribuan debt collector yang ada bekerja sama saat ini dengan pinjol. Dari poin 1, kalau benar-benar ya OJK sungguh-sungguh dalam menerapkan hal ini, ya fungsi debt collector nggak ada. Debt collector pinjol tidak bisa terlepas dari cara ancaman, kekerasan, tindakan yang bersifat mempermalukan. Contohnya, menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Ini contoh di sini. Sekarang saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Selama ini Anda telat bayar pinjol atau Anda sudah bermain di pinjol, mungkin ada yang sudah bertahun-tahun. Pernah nggak Anda menemui debt collector pinjol itu menagih dengan sopan santun, lemah lembut gitu loh. Ya. Yang ada 2 wajah mereka mainkan. Yang satu dia memakai nomor lain, menekan dan mengancam. Yang satu lagi mengingatkan dengan cara sopan santunnya.
Tapi dua wajah mereka pakai beriringan dalam waktu yang bersamaan. Ya, itu yang terjadi. Kenapa saya bilangin pinjol atau debt collector pinjol itu akan gugur dengan sendirinya atau dipecat dengan sendirinya, keluar dari pekerjaan mereka dengan sendirinya kalau benar-benar aturan ini ditaati. Poin 1 aja itu sudah bisa kita pastikan nggak ada fungsi DC pinjol lagi. Ya, karena di sini jelas tidak menggunakan cara ancaman. Ya, yang selama ini kita temukan, ingat data Anda lengkap sama kami. KTP, nomor telepon, kontak-kontak, alamat. Ya, ini perusahaan besar. Jangan main-main dengan perusahaan kami. Nggak bisa lepas debt collector dari kata-kata yang seperti itu. Makanya saya bilangin, 7 poin ini kalau benar-benar diawasi oleh OJK, tidak ada debt collector pinjol di Indonesia ini. Ya, debt collector mana yang menagih tidak menggunakan nada ancaman? Ya kan? Pasti isi dalam kolom komentar buat teman-teman semuanya. Bagaimana pendapat Anda? Ada nggak debt collector yang menagih Anda dengan sopan santun? Via WA gitu loh. Anda sudah telat misalnya seminggu, 2 minggu, 1 bulan, terus dia masih sopan-sopan menagih sama Anda. Ada? Isi dalam kolom komentar. Ya. Ini harus ditegaskan oleh OJK. OJK mengiringi aturan ini. Tapi kalau aturan ini hanya dibikin sebatas formalitas saja, ya saya nggak tahu lagi kayak mana cara harus komentarnya, gitu loh. Tapi kalau aturan ini serius, saya yakin tidak ada lagi debt collector. Debt collector mana tahan kalau bekerja sopan-sopan. Ya, yang ada apa? Orang malas semua membayar gitu loh. Dia harus membangunkan drama. Dia bangun drama itu supaya orang ketakutan. Begitu orang ketakutan, gali lubang tutup lubang. Berhasil debt collector dia. Sekarang ada larangan ini. Di poin 1 aja nggak habis-habis pembahasan kita ini. Ya, di poin 1 aja bisa menggugurkan semua debt collector kalau benar-benar ini ditaati. Iya nggak? Habis itu kita masuk ke poin 2. Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Gimana nggak menekan? Anda tidak melakukan pembayaran, visit kami akan datang dengan tim kuasa hukum lengkap dengan pihak yang berwajib bawa RT dan RW. Tekanan apa tidak? Ancaman apa tidak? Makanya saya bilangin, kalau praktik ini ada yang mengiringi dari OJK sampai ke lapangan, hilang semua debt collector pinjol. Apa fungsinya lagi? Satu-satunya mereka briefing setiap pagi itu adalah bagaimana cara melakukan penekanan. Bagaimana caranya melakukan pengancaman? Bagaimana caranya debitur ini wajib bayar, ketakutan, kecemasan. Kalau dia tidak ada uang, gadaikan harta. Gali lubang, tutup lubang. Itu poin mereka. Sekarang OJK keluarkan hal ini. Yakin bisa ditaati? Ini loh pertanyaan saya, yakin bisa ditaati? Kalau hanya sebatas sama aja kayak tahun-tahun lalu, percuma OJK menerbitkan hal ini. Ya. Bukan soal saya kontra dengan aturan OJK, tidak. Saya sangat pro dengan aturan OJK. Tapi prakteknya saya agak kontra. Karena tidak pernah diiringi prakteknya. Kalau aturan OJK bagus-bagus. Ini kan bagus nih. Tidak menggunakan ancaman, bagus. Tidak menggunakan tekanan secara fisik, bagus. Habis itu yang ketiga, tidak menagih ke pihak lain selain konsumen. Terus kontak darurat yang mereka tagih. Kontak darurat mereka tagih. Mereka bilangin, selamat siang, nomor Anda dijadikan sebagai kontak darurat. Tolong sampaikan kepada yang bersangkutan, tolong bayar hutangnya di aplikasi kami. Yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Menagih apa tidak? Ini makanya saya bilangin, kalau ini benar-benar ribuan debt collector pinjol di PHK, ya, ribuan debt collector pinjol tidak ada gunanya lagi bagi pinjol karena tidak boleh lagi. Ya kan, sama-sama kita iringi prakteknya di lapangannya. Teman-teman harus paham hal ini supaya benar-benar ini ditaati. Nanti baru kita tingkatkan setelah aturan ini dibentuk OJK, nanti di video berikutnya. Setelah aturan ini dibentuk OJK, apa risiko-risikonya nanti? Saya akan bikin video bersambung tentang hal ini biar ini sampai benar-benar sampai kepada OJK gitu loh. Ya, video bersambung kita bikin tentang hal ini. Kita kupas dulu hal ini ya. Di poin nomor 4, ya, tadi nomor 3, tidak menagih kepada pihak lain selain konsumen. Ya, sudah saya sampaikan. Ancaman menggunakan kontak Anda akan kami hubungi, kontak darurat Anda. Gimana? Anda mau semua orang di kontak Anda mengetahui Anda berhutang? Itu masih dipakai sampai detik ini.
Ya, hanya saja kelicikan dari pinjol legal tidak menyebutkan nama aplikasi itu aja. Kelicikannya, padahal jelas pinjol legal yang melakukan. Iya enggak? Habis itu untuk yang nomor 4, tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Selagi handphone itu masih ada baterainya, itu ditelepon terus. Makanya Medi Brony melalui YouTube Solusi Hutang MB menyampaikan kepada orang-orang semuanya, ingat, sumber ketakutan Anda ada dalam telepon. Sumber ketakutan Anda ada dalam WhatsApp. Sumber ketakutan Anda ada dalam email. Sekarang sesuai dengan OJK. OJK menyampaikan tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Tidak akan bisa OJK membatasi debt collector. Debt collector terus aja menagih terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Makanya Medi Brony mengambil satu kesimpulan, ganti nomor, hapus WhatsApp, reset HP ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, dengan WhatsApp baru, dengan email baru. Itu keputusan yang paling tepat. Tapi kalau OJK hanya menyampaikan tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu, ini OJK hanya memberikan larangan kepada si debt collector aja. Ya kan? Coba OJK sampaikan kepada masyarakat, ikuti kata Medi Brony, ganti nomor Anda semuanya, biar si DC tidak menagih terus-menerus yang mengganggu diri Anda. Kan jelas. Benar nggak sih? Jelas nggak seperti itu? Tinggal disampaikan kan? Ganti semua nomor Anda, hapus semua WA Anda, hapus email Anda, ikutin tuh kata Solusi Hutang misalnya, kayak gitu kan, kalau OJK tahu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5, penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Nah, ya, ada yang tiba-tiba datang ke kantor, ya kan? Datang ke kantor ribut-ribut, marah-marah, teriak-teriak. Sementara di sini penagihan di tempat alamat domisili konsumen, bukan di kantor tempat dia bekerja. Ya, kalau sudah seperti ini kapan sebenarnya aturan ini diberlakukan OJK? Kapan gitu loh? Kalau sudah diberlakukan, saya rasa nggak ada semua yang disampaikan OJK ini dilakukan oleh debt collector sampai detik ini. Benar atau tidak? Siapa yang sudah diancam-ancam per hari ini sesuai dengan larangan OJK, isi dalam kolom komentar. Makanya kita pertanyakan, aturan ini berlakunya mulai kapan ini? Kapan bisa kita pegang aturan ini? Kapan bisa kita catat? Kalau ada penyimpangan nanti, kapan mulainya kita untuk berhenti bayar? Kan kayak gitu ya kan? Habis itu lagi, hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai jam 8 malam waktu setempat. Ya, kalau ini oke-oke lah. Walaupun terkadang sesekali ada juga menagih di hari libur, hari Minggu pun menagih. Tapi kita maklumin. Ada juga jam 10 malam, jam 11 malam menelpon. Kita maklumin juga, terserah lah gitu lah kan. Karena mereka nuansanya via telepon. Kalau seandainya yang tadi tidak menagih secara terus-menerus, habis itu debeturnya itu mempraktekkan dia mengganti nomor, pasti dengan hanya menagih via telepon dan segala macam jam 8 atau datang ke rumah misalnya, itu akan hilang dengan sendirinya gitu loh. Ya, habis itu untuk poin nomor 7, untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen dan pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Berarti penagihan di tempat alamat domisili konsumen, kalau di luar itu dia mau menagih misalnya di perusahaan atau janjian ketemu di kafe, itu harus melalui persetujuan kita. Sampai ke perusahaan tempat kerja Anda pun harus melalui persetujuan kita. Kalau tidak ada persetujuan Anda, tiba-tiba DC datang ke tempat Anda, videonya kirim ke saya, biar saya viralkan satu-satu sesuai dengan aturan OJK ini. Capek kita kan? Ya, selama ini kan saya biarkan banyak itu video debt collector yang menumpuk. Baru hari kemarin yang saya upload dari salah satu pinjol legal milik bank swasta. Ya, yang baru saya upload. Karena ada aturan ini, biar OJK melihat 7 poin ini bagaimana nanti dengan video-video yang dikirim oleh orang-orang. Anda bisa kirim videonya melalui Instagram @medibrony atau melalui email medibrony091@gmail.com juga boleh. Ya, biar kita viralkan satu-satu. Nah, itulah yang saya sampaikan, 7 poin yang akan mem-PHK atau memecat ribuan debt collector kalau aturan itu benar-benar ditegakkan. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana aturan ini bisa ditegakkan kalau OJK hanya membuat aturan tanpa diawasi?
Ya, gitu ya, paham buat teman-teman semuanya ya. Jadi Anda yang nonton dari awal tadi, ribuan debt collector dipecat gara-gara 7 poin pinjol. Sebenarnya itu tadi, kalau misalnya aturan 7 poin itu benar-benar ditaati, apa fungsi debt collector? Yang selama ini kita tahu kan debt collector seperti apa? Meneror, mengancam, intimidasi, menakut-nakuti. Sekarang semuanya tidak boleh, ngapain lagi dia? Ya, ditambah lagi mereka kunjungan ke rumah. Ada lagi yang harus dilengkapi, IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi penagihan. Kurang lengkap, apalagi fungsi mereka. Benar nggak sih? Makanya ribuan debt collector akan dipecat kalau 7 poin ini benar-benar dipakai. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Setelah ini kita lanjutkan juga videonya adalah tentang kita kupas lagi satu persatu ini. Dan kita lanjutkan, OJK jangan hanya mengatur kepada si debt collector, tapi atur juga kepada si debitur apa tindakan yang harus dilakukan. Itu yang kita lanjutkan nanti. Ya, OJK jangan setengah-setengah. Kalau OJK membentuk aturan seperti ini, harusnya lebih luas. Luasnya seperti itu. Kami akui, kami tidak mampu mengawasi sampai ke lapangan. Masyarakatlah yang mengawasi sampai ke lapangan. Kalau misalnya ini dilakukan oleh pinjol-pinjol legal, kami harap masyarakat semuanya berhenti membayar di pinjolnya. Catat nama aplikasinya, kirimkan kepada kami. Tapi langsung praktekkan, berhenti untuk jadi bangga kan. Tapi setelah kita baca, kita dalami, oke, larangannya bagus ya, tapi prakteknya gimana? Kalau ini dilanggar, kita mengarahnya kemana? Oh, lapor ke 157 157. Sekarang kita chat 6 tahun ke depan baru dibalas. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini kelanjutan video yang saya update kemarin ya. Yang mana saya sampaikan, saya sudah berulang kali membahas soal COJK nomor 19 tahun 2023. Habis itu ada beberapa video tentang POJK 2023 juga. Yang mana dari COJK mengatur juga segi penagihan, dari POJK lebih mempertegas lagi ya, aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu ketahui. Cuma di sini aturan ini saya perhatikan sepertinya cacat gitu loh. Cacatnya dari mana ya? Karena gini, OJK di sini biasanya dia menyematkan ya, kalau memang misalnya ya ada dilanggar oleh debt collector, pasti dia menyematkan di bawahnya debt collectornya bisa kena sanksi pidana, si pinjolnya bisa dicabut izinnya. Seperti dari 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Itu yang paling bawah, Anda perhatikan yang paling bawah. OJK menyematkan, kalau ini dilakukan dan dilakukan oleh debt collector, dari si pinjolnya dapat kita kenakan sanksi. Bahkan sanksi yang paling beratnya pencabutan izin. Debt collectornya bisa dipidana. Tapi dalam POJK yang terbaru, OJK tidak menyematkan sama sekali. Gitu loh. Harusnya dengan penerbitan 7 larangan untuk debt collector ini, dilarang mereka melakukan hal-hal seperti yang disampaikan oleh OJK dalam POJK nomor 22 tahun 2023, yang mana ini adalah mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ya, di sini OJK kan mengatur soal penagihan dari debt collector. Yang mengetahui kasar atau tidaknya penagihan itu debitur. Ya, kenapa OJK tidak sampaikan aja langsung? Kalau misalnya ada debt collector dari pinjol kami, pinjol legal yang telah terverifikasi, tapi dia malah melakukan hal-hal yang kami larang, maka dari itu masyarakat disarankan untuk berhenti membayar. Harusnya kan seperti itu. Biar ini bisa dipraktekkan oleh debitur. Debitur nggak sibuk-sibuk lagi melapor ke OJK, karena dia tahu apapun yang terjadi di lapangan nanti, kalau hal itu dilaporkan kepada OJK, OJK pasti menepis semua itu. OJK beranggapan pinjol legal tidak seperti itu. Benar apa tidak dari teman-teman semuanya? Makanya saya bilangin, aturan yang dikeluarkan OJK ini rasa saya masih cacat. Belum jelas. Padahal OJK tahu dia tidak mampu untuk mengawasi sampai ke lapangan.
Kalau OJK mampu mengawasi sampai ke lapangan, semua yang diucapkan OJK dalam 7 poin ini itu dilakukan oleh debt collector. Yang paling pertama, tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Pinjol hampir setiap hari, ya. Bahkan OJK kalau nggak percaya, lihat semua video saya, telusuri kolom komentarnya. Seperti apa orang menyampaikan, diteror, diintimidasi, ditakut-takuti, diancam, diproses ke jalur hukum, didatangi ke rumah, disebarkan data, dikirimkan foto kecelakaan, macam-macam. Ya, makanya OJK jangan setengah-setengah. Kalau OJK membentuk aturan seperti ini, harusnya lebih luas. Luasnya seperti itu. Kami akui, kami tidak mampu mengawasi sampai ke lapangan. Masyarakatlah yang mengawasi sampai ke lapangan. Kalau misalnya ini dilakukan oleh pinjol-pinjol legal, kami harap masyarakat semuanya berhenti membayar di pinjolnya. Catat nama aplikasinya, kirimkan kepada kami. Tapi langsung praktekkan berhenti untuk membayar. OJK ngomongnya seperti itu. Supaya apa? Supaya masyarakat benar-benar mengawasi hal ini. Dan ketika ada aturan dari OJK, itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Tapi kalau seperti ini, masyarakat sudah muak dengan aturan OJK. Sudah terlalu banyak. Tapi tidak satu pun yang diikuti untuk praktek di lapangan. Ini yang menjadi masalahnya. Ya, benar apa tidak buat teman-teman semuanya? Di poin 1 ini aja, itu semua pinjol legal melakukan hal yang sama. Hanya saja mereka melakukan pengancaman, tidak menyebutkan nama aplikasi lagi. Makanya satu-satunya yang bisa membongkar hal ini, OJK sendiri berdasarkan nomor handphone bisa bekerja sama melalui cybercrime. Kalau masyarakat kayak mana dia membongkar hal itu? Karena keterbatasan, tidak ada alat. Mereka cuma bisa berasumsi, saya meminjam di pinjol legal. 1, 2, dua-duanya pinjol legal. Saya mendapatkan ancaman seperti ini, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Disinilah fungsi OJK, membongkar semua itu. Tapi kalau hanya mengeluarkan aturan, habis itu terlepas dari sebuah aturan OJK mah persetan dengan hal itu, rasa saya percuma. Ini yang harus ditertibkan oleh OJK. Tapi kalau enggak, buat apa aturan ini? Orang tuh pasti dilanggar. Sejak aturan ini dikeluarkan sampai detik ini belum ada yang berubah dari pinjol legal. Terutama segi penagihan. Masih sama. Nadanya menada ancaman. Nih, menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Selalu dipakai. Dia hubungi kontak darurat, dia lakukan penagihan, dia sampaikan, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan, selesaikan hutangnya. Padahal OJK telah menegaskan di sana, kontak darurat bukan tempat menagih, tapi hanya mengkonfirmasi di mana keberadaan si debitur. Kurang jelas apa lagi? Hanya saja soal praktek tidak diikuti. Ini yang harus dipertegas oleh OJK. Dan habis itu lagi, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. OJK lihat aja di dalam kolom komentar saya. Ya. Habis itu tidak menagih kepada pihak lain selain konsumen. Nah, banyak dia melakukan penagihan ke kontak darurat, di luar dari kontak darurat. Siapa yang mau mengawasi? Kemana orang-orang mau melapor? Dilaporkan ke OJK. Urusan OJK bukan hanya pinjol, tapi banyak lagi urusan OJK. Ketika tempat pengaduan itu semuanya sama, akhirnya yang jawab robot. Makanya OJK jangan setengah-setengah. Makanya saya bilangin, OJK langsung aja, tujuh poin aja. Berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2023, kalau hal ini dilakukan oleh debt collector, kami dari OJK berharap semua masyarakat tolong berhenti membayar. Tahan dulu pembayarannya, biar kami bereskan dulu. Harusnya kan seperti itu. Kalau enggak, buat apa? Pinjol pun nggak akan ketakutan, debt collector tenang-tenang aja, karena nggak ada sanksi tegasnya. Ya, palingan juga debt collector bilangin, paling sanksinya lapor ke OJK. Kalau lapor ke OJK, aman. Ada ordal dan segala macam, aman semuanya. Inilah yang harus dibenahi. Kalau nggak percuma. Makanya saya bilangin, aturan ini, larangan-larangan yang disampaikan OJK dalam POJK-nya itu masih cacat, masih belum terawasi sampai ke lapangan. Ini yang perlu dibenahi oleh OJK. Benar apa tidak dari teman-teman semuanya?
Kita yang seharusnya mendapatkan aturan seperti ini kan jadi bangga kan. Tapi setelah kita baca, kita dalami, oke, larangannya bagus, ya. Tapi prakteknya gimana? Kalau ini dilanggar, kita mengarahnya kemana? Oh, lapor ke 157. Sekarang kita chat 6 tahun ke depan baru. Jadi kan semuanya percuma gitu loh. Makanya saya bilangin OJK setengah-setengah dalam hal ini. Habis itu di poinnya, tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Tanyain sama orang-orang, kalau nggak baca di dalam komentar. Satu hari ini, siapa yang telah ditagih tanpa henti? Dari pagi sampai malam, nggak berhenti-berhenti dia menagih. Berhentinya kapan? Kalau handphonenya sudah mati, baru berhenti. Tapi selagi handphonenya belum mati, ditelepon terus. Kayak mana OJK mengawasi? Kayak mana masyarakat mau melaporkan? Kemana mau dilaporkan? Ke OJK nggak akan ditanggapi. Mereka udah bosan melaporkan pinjol kepada OJK. Jawabannya robot, sama semua jawabannya. Makanya saya bilangin, kalau OJK tidak sungguh-sungguh dalam hal ini, nggak usah bikin-bikin aturan. Mendingan biarin aja. Sampaikan ke masyarakat, pandai-pandailah kalian dengan pinjaman online. Kami tidak ikut campur lagi, itu urusan kalian. Jadi jelas pula gitu loh. Ini OJK masuk campur tangan, tapi nggak jelas campur tangannya dari sisi mana. Membikin aturan, oke, aturannya sudah bagus. Prakteknya gimana? Kalau misalnya ini dilanggar, apa sanksinya? Pernah nggak OJK menjatuhkan sanksi? Kalau nggak pernah, berarti OJK tidak meninjau sampai ke lapangan. OJK beranggapan semua yang dilaporkan masyarakat bullshit semuanya, kurang ajar OJK kayak gitu. Ya, berarti OJK memang benar-benar memvonis masyarakat Indonesia tidak tahu diri itu. Harusnya OJK yang lebih tahu hal ini. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, karena OJK tidak menegaskan dalam hal ini, saya aja yang menegaskan. Anda catat 7 larangan dari OJK ini. Yang paling pertama, tidak menggunakan cara ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Kalau ini Anda temukan, tolong berhenti membayar apapun aplikasinya. Ya, habis itu lagi, tidak menggunakan tekanan fisik maupun verbal. Kalau Anda temukan juga di lapangan, apapun jenis pinjolnya, berhenti membayar sementara. Ya. Habis itu tidak menagih ke pihak lain. Kalau ada pinjol yang menagih ke kontak darurat, di luar dari kontak darurat, catat nama aplikasinya, berhenti membayar, titik. Ya. Habis itu nomor 4, tidak menagih secara terus-menerus bersifat mengganggu. Kalau ada dia menelpon Anda sampai ribuan kali sehari, ratusan kali sehari, catat nama aplikasinya, berhenti bayar. Habis itu lagi penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Kalau ada yang menagih sampai ke kantor Anda, tanyain dia dari mana, berhenti bayar selamanya. Sampaikan ke DC, Anda nggak usah balik lagi ke sini, lanjutkan resikonya. Kapan perlu Anda proses saya ke jalur hukum. Sampaikan seperti itu sama DC-nya, karena saya nggak mau lagi membayar. Anda catat aturan ini. Habis itu hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Di luar hari libur nasional dari pukul 8 pagi sampai 8 malam waktu setempat. Besok, ya, bukan besok ya, hari inilah ya, hari ini tayangnya ya. Hari ini kan hari Minggu. Kalau ada debt collector yang menelpon Anda dari tadi pagi, catat nama aplikasinya, berhenti membayar, tidak ada negosiasi. Berhenti bayar. Ya, biar tahu OJK ini aturan dia yang bikin. Kita menemukan pelanggaran di lapangan. Apa sanksinya? Ya, sanksinya itu tadi. Ketika mereka melanggar, kita berhenti bayar selamanya. Persetan soal BI checking. Ya, kalau semuanya Anda serentak, ada sekian puluh juta nantinya nama masyarakat Indonesia masuk ke BI checking, fungsi dari perbankan pun juga nggak ada. Ya, jadi Anda tenang aja soal BI checking. Kalau Anda kompak semuanya, BI checking pun juga error untuk menerapkan nama Anda ke dalam daftar hitam. Kalau kompak semuanya ya. Habis itu nomor 7, untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan. Jadi kalau ada mereka menagih ke tempat kerja Anda, itu harus berdasarkan persetujuan dari Anda. Kalau ada yang tidak kesepakatan dari Anda, dia tiba-tiba datang ke kantor, tolong hentikan semua pembayaran Anda. Apapun itu, saya nggak mau dengar yang aneh-aneh lagi. Pokoknya teman-teman semuanya harus berhenti. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan adanya hal ini, OJK bisa serius mengikuti kemauan kita tadi. Dan paling tidak kalau ada pelanggaran, OJK juga menindak lebih tegas. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.